Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya di akhir tahun ini, di hari yang terakhir tahun 2021, bertanya pada Anda, pertanyaan klasik, lebih dulu mana antara ayam dengan telur atau antara telur dengan ayam? Lebih dulu mana? Kalau lebih dulu ayam, ayam dari mana? Dari telur yang menetas. Tetapi kalau lebih dulu telur, lalu telur dari mana? Dari ayam yang bertelur. Maka ayam, telur, lebih dulu mana? Kalau saya jawabnya, lebih dulu sate ayam. Saudara-saudari yang terkasih, ingat Injil hari ini di hari terakhir tahun 2021. Pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman dulu, Allah dulu. Atau Allah dulu, firman dulu. Atau segala sesuatu yang diciptakan di dunia itu, atau firman dulu. Karena dikatakan di situ, firman itu segala sesuatu sebelumnya tiada, kemudian diciptakan oleh firman, yaitu bersama-sama dengan Allah, ciptaan semuanya itu. Maka Injil Yohanes kali ini merupakan Injil tentang penjelmaan Allah lewat Yesus Kristus dalam bentuk kebatinan, karena ilmu kebatinan saat ini sangat kental. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dan menjelma menjadi manusia. Sudah diwartakan oleh Yohanes Pembaptis dan kemudian menjelma menjadi manusia dalam bentuk Yesus Kristus. Tetapi manusia tidak mengenalinya. Terang itu telah datang dan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita, tetapi banyak orang tidak mengenalinya. Nah, itu saudara-saudari yang terkasih, penjelmaan atau inkarnasi Yesus yang tidak dikenal. Dia yang sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah, Sang Firman itu sendiri. Itu bahasanya sangat filosofis, falsafati. Nah, tetapi saudara-saudari yang terkasih, intinya adalah akhir tahun ini atau tahun ini dikunci, ditutup dengan Injil tentang lahirnya Yesus. Injil sama seperti Natal pagi. Injil yang memberikan harapan untuk menyongsong tahun 2022 nanti. Injil yang memberikan kita peneguhan bahwa kita semua ini merupakan hembusan firman Tuhan, merupakan ciptaan firman Tuhan. Segalanya perlu kita geluti, kita gali di mana firman itu dihembuskan, di mana hembusan-hembusan itu muncul dalam sejarah kita. Maka kalau setiap tahun, akhir tahun, ada acara apapun dengan kaleidoskop, yaitu melihat kembali punctum atau punta, yaitu punctum, titik-titik di mana hal-hal penting. Misalnya ada kaleidoskop TV mana, kaleidoskop majalah apa, kaleidoskop ekonomi, kaleidoskop politik, kaleidoskop buruh. Sekarang kita membuat kaleidoskop diri kita masing-masing. Bagaimana kita menemukan firman yang telah menjelma menjadi manusia dan tidak kita sadari kehadirannya. Seperti dinyatakan dalam Injil hari ini, terang itu telah datang, tetapi kita, kebanyakan orang tidak menemukan, menyadari bahwa terang itu telah datang di tengah-tengah kita. Kita tidak mengetahui, bahkan menolaknya. Ini yang sering terjadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, akhir tahun merupakan titik refleksi kaleidoskop tadi. Kita mencoba kembali ke tahun lalu, Januari 2021. Mana pengalaman-pengalaman kita yang ditunjukkan oleh Tuhan, dan kita minta
untuk, dan Tuhan minta pada kita untuk kita refleksikan. Saya kembali teringat ketika saya diberitahu bahwa bapak saya sakit. Saya merasa pada waktu itu tidak apa-apa, itu hanya sakit biasa saja. Bahkan kadang ada konotasi negatif, bapak saya mungkin minta diperhatikan. Tetapi kemudian jam 6 sore saya vikol dengan bapak saya. Jam setengah 10 malam bapak saya dipanggil Tuhan. Saya tidak percaya, tidak ada perasaan sama sekali bahwa ada suatu insting yang buruk semacam begitu yang akan kehilangan. Mungkin ketika saya refleksikan di akhir tahun ini, saya relasi dengan bapak saya kurang begitu baik. Saya mencoba melihat lagi bagaimana saya dengan bapak saya kadang tidak klop dalam banyak hal. Kadang terjadi sedikit cekcok di dalam pembicaraan. Kadang terjadi salah paham, dan kemudian kadang saling terutama mungkin saya membuat tidak enak untuk bapak saya. Dan saya merasa ternyata dalam sejarah hidup saya, mungkin saya merasa jauh dari bapak saya. Saya tidak melihat perjuangan bapak saya, tetapi saya hanya melihat jauhnya tadi. Maka saya merasakan dalam hati saya ada sesuatu yang belum terselesaikan selama masih hidup bapak saya, yaitu mungkin relasi yang tidak terlalu baik, yang tidak terlalu akrab. Karena mungkin waktu kecil saya sering ditinggalkan bapak saya untuk bekerja di luar kota. Maka saya pun kadang-kadang merasakan sekarang ini menyesal. Tetapi menyesal kemudian tidak ada gunanya. Sekarang ini saya menemukan bahwa ada relasi-relasi dengan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu bapak saya, dan tidak atau belum terselesaikan di dalam proses rekonsiliasi. Dan nampaknya ini yang membuat saya seakan-akan tidak ada kontak batin dengan bapak saya. Ketika bapak saya sudah seakan-akan mau pamit, memberi tanda untuk mau dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, saya tidak peka, tidak segera pulang, padahal sudah punya rencana pulang, tetapi tidak jadi. Sehingga pulang sudah menemukan bapak saya dipanggil Tuhan sendiri. Pagi-pagi kemudian saya langsung, walaupun PPKM, cepat pulang. Dan kemudian saya masih menemukan bapak saya, walaupun sudah menghadap Tuhan, tetapi belum dimakamkan. Dan puji Tuhan, saya juga yang memimpin upacara pemakaman dan juga misa-misa setelah itu. Saudara-saudari yang terkasih, masih banyak lagi punktum-punktum, titik-titik, poin-poin, atau mungkin kuncup-kuncup yang kita alami ditunjukkan oleh Tuhan dalam tahun 2021 ini. Terang Tuhan yang kadang, atau firman-Nya yang menerangi hidup kita, yang kadang kita tidak menemukan. Tadi dikatakan dalam Injil, tetapi manusia tidak menyadarinya, tidak melihat sebagai terang, tetapi justru menghindarinya. Nah, kadang-kadang kita tidak menemukan itu. Maka mari kita refleksikan, kita kumpulkan dalam kaleidoskop hidup kita masing-masing. Kita temukan kehendak Allah yang masih mengecewakan kita, belum berdamai dengan diri kita, peristiwa-peristiwa itu atau orang-orang itu. Kita coba oncei, kita coba kupas, kita coba refleksikan, evaluasi dalam hidup kita. Mana yang menjadi problemnya, mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang saya belum melihat terang dan firman itu, supaya pelan-pelan terang dan firman itu mengendap dalam diri kita, dan kita menjadi anak-anak Allah yang menangkap terang itu, yang menyambut terang itu
bukan justru menolaknya, sehingga firman Tuhan berembus di dalam diri kita, jiwa kita masing-masing. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.